7. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI-SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Jalan Senaru. Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di sesi wawancara pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda ya. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat gelar pelatihan penjamah makan SPPG Waiklambu. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, ada Teresia Asmon. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kak Agung. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo. Iya, selamat pagi. Apa kabar Ibu pagi ini? Sehat ya? Baik, puji Tuhan, luar biasa sehat. Semoga sehat juga ya. Iya Ibu. Ibu, ini kita dapat informasi kalau dari Dinas Kesehatan beberapa hari lalu kemarin ya, kita sedang gelar melakukan kegiatan di SPPG Waiklambu begitu Bu ya? Iya, betul. Dinas Kesehatan hari yang lalu baru selesai SPPG ke-11 yang mengikuti pelatihan penjamah makan. Oke. Ibu, sebenarnya ini bisa disampaikan Ibu, tujuan utamanya dari kegiatan tersebut seperti apa Ibu? Ya, itu memang tugas wajib Dinas Kesehatan ya, dan itu juga menjadi syarat mutlak dari operasionalisasi SPPG bahwa SPPG itu wajib memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Harus wajib, dan itu harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelatihan itu tentu ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi oleh SPPG sesuai SOP Kemenkes. Jadi terkait misalnya hygiene personal, bahan baku, penyimpanan, pemasakan, pemrosesan, sampai di distribusi juga mungkin untuk terkait bank sampel makanan ya. Itu dilatih untuk semua penjamah makannya. Jadi biar gimana pun mereka adalah garda terdepan meskipun ada di belakang ya untuk program MBG ini. Jadi terkait misalnya itu juga latihan ini terkait keamanan pangan untuk perlindungan, mencegah jangan sampai ada bahaya-bahaya yang kita tahu ya, takut keracunan makanan. Ini juga itu juga terkait ya, biar meningkatkan akuntabilitas juga dari SPPG itu sendiri untuk pelayanan program prioritas nasional MBG itu. Itu sih. Ibu. Pelatihannya. Yang terlibat kemarin ada dari siapa saja Ibu yang mengikuti pelatihan tersebut, dan bagaimana antusias mereka waktu itu? Itu seluruh pegawai yang ada di SPPG itu. Jadi kita punya 11 SPPG dan kemarin untuk di Waiklambu sendiri itu ada 48 orang yang bekerja di SPPG, yang garda garda terdepan ya, kalau mau bilang itu penjamah yang mengolah makan, yang juga mendistribusikan makan, juga tim SPPG itu sendiri. Itu wajib mengikuti itu. Ibu, dan pelatihannya kan dari hulu sampai hilir ya, dari penyiapan bahan baku sampai ke distribusi. Berarti memang materi yang disajikan, materi yang disampaikan adalah proses-proses seperti itu Bu, untuk menjaga stabilnya program tersebut Ibu ya? Iya, itu terkait layak hygiene sanitasinya, itu dari sesuai syarat atau aturan Kemenkes gitu. Misalnya hygiene personal gitu, dari ini, terus bahan baku, bagaimana processing bahan baku terkait
sampah, terus penyimpanan. Jadi bagaimana menyimpan bahan-bahan mentah dengan bahan matang juga dari produk hewani maupun dengan produk dari produk nabati. Terus bagaimana proses pemasakan menggunakan peralatan yang food grade. Terus pemrosesan juga mungkin penggunaan APD, terus wadah makanan dan penutupan makanan dan lain-lain. Jadi sampai distribusi sampai serah terima ke pihak sekolah. Jadi itu satu kesatuan proses yang kalau kita bilang ya itu adalah bagian-bagian dari kolomnya sistem HACCP ya. Jadi analisis bahaya dan titik kritis, pengendalian titik kritis dalam pengolahan pangan dari bahan mentah sampai siap saji gitu. Dari dapur sampai ke meja makan. Oke, Ibu, bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan sendiri terhadap kualitas makanan yang nantinya disajikan kepada masyarakat atau penerima manfaat program tersebut, Ibu? Iya, tentu ya kalau misalnya pengawasan memang tidak dilakukan setiap hari ya, makanya kewajiban adalah ini pelatihan sertifikat layak hygiene sanitasi ini wajib itu untuk semua SOP. Jadi pengawasan tidak setiap hari, tetapi itu secara reguler dilakukan. Untuk pengawasan HACCP ini itu dilakukan oleh dinas, dan yang paling penting itu salah satunya adalah respon cepat ya untuk kejadian-kejadian yang kalau misalnya terjadi. Itu uji laboratorium juga kan itu sudah dilakukan. Jadi SPPG juga wajib gitu melakukan beberapa uji lab secara khusus untuk pemeriksaan rutin di dapur untuk sampel makanan dan air, itu kerjasama dengan Dinkes juga gitu. Tetapi syarat mutlak pelatihan ini wajib gitu. Itu sebagai kontrol dasar dulu. Oke, Ibu. Kalau dari di Labuan Bajo sendiri pelatihan ini biasanya dilaksanakan setiap berapa kali sebulan, Ibu, atau seminggu begitu? Ya, ini pelatihan ini kan syarat operasionalisasi kan oleh SPPG itu sendiri. Jadi mereka mengajukan ini ke Dinas Kesehatan itu untuk karena itu menjadi syarat operasional ya, wajib seluruh ininya mendapat sertifikat standar layak sanitasi dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Oke, baik Ibu, ini terakhir Ibu bisa disampaikan harapan dari Dinas Kesehatan Manggarai sendiri, Manggarai Barat maksud kami, setelah pelatihan ini dilaksanakan khususnya terhadap peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan di SPPG Waikelamu seperti apa, Ibu? Ya, yang pertama ya kami sangat sangat senang untuk semua antusias SPPG untuk menerapkan standar karena memang itu kewajiban, dan kami juga berharap karena ini adalah program prioritas nasional untuk MBG dan wajib mereka adalah garda terdepan untuk mensukseskan program ini. Jadi semua hal menjadi syarat karena ini resiko-resiko dari program ya, tidak hanya bicara makanan bergizi gratis ya, tetapi juga tidak hanya SPPG ini tidak hanya sebagai dapur umum, tetapi dia telah dirancang sebagai pusat pengolahan pangan yang berskala besar dengan standar industri. Jadi kalau boleh dibilang SPPG ini jantung operasional dari program nasional makan bergizi gratis. Jadi harapannya seluruh standar prosedur yang wajib itu harus diikuti karena mereka melayani selain program nasional, jadi mereka juga melayani anak-anak generasi bangsa. Jadi melalui tangan saya juga mengingatkan kemarin untuk para penjamah makanan ya, mungkin pekerjaan kamu tidak terlihat gitu, tetapi tujuan tidak terlihat oleh orang banyak ya, karena kamu ada di belakang ini di dapur belakang misalnya, di belakang layar. Tapi tujuan besar makna dari program nasional ini itu kuncinya ada di kalian. Jadi tidak menerapkan standar keamanan, kelayakan sanitasi yang
menjadi syarat wajib, ya pasti resiko-resiko akan rusak seluruh tujuan program besar ini, terus juga merusak generasi yang kalian layani. Jadi tidak hanya tentang standar, juga kami ingatkan itu juga harus layanan dari hati lah ya. Saya bilang bahwa kita semua ini kalau mendoakan apa yang kita siapkan didoakan dengan baik, itu pasti manfaat juga akan dirasakan dengan baik oleh siapapun yang yang kita layani, anak-anak atau siapa yang menjadi penerima manfaat dari program ini gitu. Harapannya itu, dan kami pasti dukungan kami sebagai Dinas Kesehatan untuk program nasional, program progres nasional ya, itu dari komponen ini, dari pengawasan yang nanti secara reguler dan rutin akan kami lakukan dan kami koordinasikan dengan SPPG, karena SPPG juga pasti berpikir ya bisnis dia akan selesai kalau dia tidak menerapkan standar ini. Iya betul. Gitu. Oke, ya saya sepakat Ibu, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang tidak diinginkan di Kabupaten Manggarai Barat ini sendiri, Bu ya. Amin, betul. Terima kasih banyak, Agung. Semoga ya. Oke, amin. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.